Indeks harga saham gabungan kemarin itu mencatatkan rekor tertingginya pada perdagangan Jumat 15 Agustus 2025 kemarin, di mana indeks sempat menyentuh angka 8.007 menjelang penutupan sesi pertama. Meski kemudian pada akhir sesi kedua, perdagangan kemarin sempat melemah 0,41% ke 7.898,38, tapi dalam sepekan masih mencatatkan lonjakan sebesar 4,84%. Kinerja indeks pada perdagangan Jumat lalu mayoritas dipegang oleh sektor teknologi. Salah satu penopang terbesar adalah PT DCI Indonesia Tbk atau yang dikenal sebagai DCII milik Toto Sugiri dan Antoni Salim menjadi penopang terbesar pekan ini dengan sumbangan 84,92 poin. Kemudian ada Bank Plat Merah, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI 69,21 poin. Kemudian ada grup emiten energi dari grup Sinarmas, PT Dian Swastika, Sentosa Tbk atau DSSA dengan 53,67 poin. Serta PT Telkom Indonesia atau TLKM 42,16 poin. Nah, jika melihat kondisi tersebut, kira-kira akan seperti apa perdagangan pada pagi hari ini? Untuk menganalisanya, kami sudah terhubung langsung dengan Pak Michael Leo. Selamat pagi, Mas Michael Leo. Selamat pagi, Mas. Nah, Mas Michael, kita lihat kan sepanjang bulan ini tren IHSG cukup menghijau, terus mengalami peningkatan dan akhirnya mencapai titik tertingginya kemarin ya, secara intraday. Nah, kira-kira kinerja indeks kemarin tuh kenapa kok bisa naik sedemikian signifikannya, dan kemudian kira-kira pada perdagangan Selasa ini akan seperti apa? Silakan Mas untuk lebih lanjutnya. Siap Mas Tio. Jadi di luar spekulasi yang mengatakan bahwa IHSG menyentuh 8.000 karena 17 Agustus, sebenarnya kita lihat bahwa di momen Agustus ini ada momen yang cukup besar, yaitu momen rebalancing MSCI. Dan diketahui MSCI baru saja mengeluarkan di tanggal 6 kemarin bahwa Indonesia itu mendapatkan info yang besar. Inflow yang didapatkan oleh MSCI untuk Indonesia itu sebesar 1.170 US dollar. Dan itu artinya akan ada dana asing yang masuk ke kita sebesar kurang lebih 17 triliun rupiah sampai nanti di tanggal 28 Agustus. Nah, jadi fenomena inilah yang membuat banyak saham-saham yang di luar daripada saham blue chip yang membawa IHSG ke 8.000. Oke, berarti saham-saham kecil yang biasanya modal 50 perak itu naik semua Mas ya? Banyak hal yang terduga juga sepanjang bulan ini. Kalau itu bisa dikatakan multiplier effect atau domino effect. Tapi real yang menggerakkan indeks itu adalah saham yang kapitalisasinya besar meskipun tidak masuk dalam blue chip. Nah, salah satunya itu adalah contoh DSSA. Kemudian ada beberapa saham lain seperti BRPT. Jadi saham-saham yang tidak masuk ke dalam konstituen normal, tapi dia memiliki kapitalisasi besar. Mungkin salah satu contoh lain TPIA. Nah, kemarin itu kan yang paling menarik ini adalah sahamnya DCII milik Toto Sugiri ya Mas ya. Kemarin itu hampir terlihat secara patternnya agak-agak mirip dengan IHSG, tapi emang sebegitu besar pengaruhnya, apalagi kan IHSG DCII sendiri itu memiliki harga saham yang paling besar di antara para saham-saham yang lainnya yang ada di bursa. Nah, ini kira-kira sentimen yang bisa mengenai atau secara teknikal pandangan dari Pak Michael sendiri seperti apa? Kenapa jadi, bisa terdorong sebegian besarnya gitu? Pertama, DCII itu memiliki market cap 857 triliun. Itu merupakan salah satu market cap yang besar, salah satu saham yang memiliki market cap besar, sehingga wajar pergerakannya itu seolah menyetir IHSG. Jadi saham dengan kapitalisasi di atas 500 triliun itu korelasi pergerakan dia dengan IHSG itu sudah serupa. Nah, cuman sayangnya kalau DCII ini kan tidak terlalu liquid, sehingga pergerakan yang volatil itu memang mempengaruhi indeks kita. Mengenai katalis DCII sendiri, saat ini DCII itu kita ketahui merupakan salah satu perusahaan data center terbesar di Indonesia, bahkan Asia. Cukup menarik juga ya, ternyata DCII ini karena market cap-nya terlalu besar hingga akhirnya terlihat seperti mengendalikan namanya indeks sepanjang perdagangan Jumat kemarin. Hingga ini akhirnya sempat viral juga sih Mas. Betul. Nah,
Kalau misalkan kita lihat untuk perdagangan hari Selasa ini, kira-kira IHSG akan bergerak seperti apa kalau misalkan dilihat dari pattern yang terjadi sepanjang sebulan ke awal ini? Oke, jadi IHSG menyisakan sebuah gap up yang cukup besar itu di angka 7.800. Menyusul ada efek psikologis. Jadi kemarin ketika IHSG menyentuh 8.000 tidak lama terjadi tekanan selling pressure dan akhirnya IHSG close di zona merah. Nah, saya proyeksikan bahwa efek dari pergerakan kemarin itu akan membuat IHSG melakukan testing ulang di angka 7.800. Tapi apakah di sisa Agustus ini akan terjadi koreksi besar? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena di dalam kita akan mengalami pemasukan dari net foreign inflow sampai di akhir Agustus nanti dari MSCI rebalancing. Jadi saya memproyeksikan IHSG masih berpeluang untuk melakukan tes angka 8.000 lagi. Nah, kalau ya, kita bicara IHSG karena sepekan kemarin juga cukup bergerak cukup signifikan, tapi karena masih tes ulang ya, artinya masih tes resisten ya untuk papan bawahnya ya. Jadi kalau misalkan resistennya akan sebesar apa Mas? Atau mungkin misalkan kalau melewati dia akan turun kembali lagi, ada potensi masih koreksi terbesar lagi di bulan Agustus ini, atau akan tetap meningkat lagi, atau mungkin akan melebihi nilai perdagangan intraday Jumat kemarin? Oke, jika kita lihat berdasarkan historical 10 tahun ke belakang, bulan Agustus itu memiliki probabilitas naik sebesar 90%. Sehingga saya memproyeksikan sampai akhir Agustus nanti, IHSG masih akan bergerak volatil antara 7.800 hingga 8.000. Jadi supportnya di 7.800, resisten di 8.000. Nah, kita perlu mewaspadai karena saat ini, di posisi sekarang, IHSG itu diperdagangkan di PE 20,6 dan itu jauh di atas standar rata-rata, di mana standar rata-ratanya itu di angka 16. Kemudian untuk PBV, saat ini IHSG berada di angka 2,6, di mana standar rata-rata adalah 2,1. Sehingga saya memproyeksikan nanti setelah MSCI rebalancing, setelah net inflow foreign yang masuk di bulan Agustus, di bulan September itu akan terjadi koreksi. Dan menyusul berdasarkan historical selama 10 tahun ke belakang, bulan September itu terjadi potensi koreksi sebesar 83%. Jadi secara historikal masih ada mempengaruhi untuk pergerakan IHSG sepanjang sepekan ini ya. Kemudian kalau kita setelah dari IHSG, kita akan bertanya kembali ke sektor nih ya, untuk bisa dipantau oleh para investor. Kira-kira kalau kemarin kita lihat sektor teknologi cukup tinggi dan berkuasa lah sepanjang pekan kemarin. Nah, kalau misalkan di bulan pekan ini, kira-kira sektor apa yang bisa dipantau oleh investor dan yang paling menarik untuk menjadi yang diperdagangkan pada sepanjang hari ini, Mas? Oke, yang menarik itu seperti ini, Mas. Kita punya satu sektor yang bergerak all time high, hampir semua sahamnya itu bergerak all time high karena mendapat katalis positif dari Uni Eropa. Salah satunya itu adalah CPO. Nah, kemudian menariknya yang kedua adalah ketika IHSG menyentuh 8.000, kenaikan ini tidak diiringi oleh rally daripada perbankan. Kita lihat dari 4 perbankan besar kita, BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri, saat ini posisinya masih di bottom. Menyusul inflow yang akan ada di MSCI di bulan Agustus ini, maka saya merasa saya melihat potensi untuk perbankan kita bergerak menguat. Jadi ada 2 sektor menurut saya CPO, kemudian perbankan, yang terakhir itu saham konglomerasi masih akan menjadi primadona. Konglomerasi tetap harus diperhatikan, berarti saham-saham milik Pak Prayogo Pangestu dan Toto DCII dan lain-lain tuh masih tetap menarik untuk dipantau terus ya. Nah, dari sektor tersebut kita turun lagi ke kira-kira sahamnya nih. Kalau ada berapa saham sih yang kira-kira bisa kita pantau, Mas? Kalau saya pribadi sebenarnya list saya itu nggak lebih dari 5 atau 10 saham. Dan itu berputar di seputar saham-saham yang menjadi alfa. Alfa itu pergerakannya bisa mengalahkan indeks. Nah, jadi seperti saham properti, seperti PANI, itu cukup menarik. Kemudian perbankan bagi saya ada 2 yang menarik nih, Mas, yaitu BTN dan BRIS karena pergerakannya cukup konsisten. Oke, kalau misalkan punya Pak Prayogo Pangestu sendiri, misalkan cuan tuh terlalu agak tinggi kemarin tuh, lumayan tuh. Baru saya mau bahas, Mas. Jadi saham Pak Prayogo ini
kenapa menarik? Karena tahun ini cuan dipastikan bisa masuk ke dalam MSCI Standard Caps. Jadi cuan itu berpotensi mendapat inflow sebesar 180 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun. Nah, bagaimana dengan saham Pak Prayogo yang lain? Nah, kita lihat brand meskipun tidak masuk ke dalam MSCI di bulan Agustus ini, tapi kita perhatikan selama 1 minggu ke belakang terdapat net inflow dari foreign yang cukup besar. Nah, biasanya pergerakan seperti ini adalah front run atau pergerakan yang dimulai duluan oleh ETF atau foreign dari pasif active fund yang aktif berinvestasi. Dan biasa saya memproyeksikan bahwa brand ada potensi untuk masuk MSCI di next rebalancing, yaitu di bulan November. Sehingga saham-saham Pak Prayogo seperti PTRO, brand itu masih ada potensi yang cukup baik. Tapi dibanding tiga emiten tersebut, kira-kira yang paling berpotensi untuk dipantau bagi apa, Mas? Kalau untuk dalam jangka waktu dekat itu adalah cuan, karena cuan akan mendapatkan net foreign inflow yang sampai 28 Agustus. Itu sebesar 2,8 triliun. Kalau kita perhatiin saat ini foreign inflow yang ada di cuan itu berkisar antara 500 sampai 600 miliar. Sehingga potensi inflow-nya masih ada. Tapi untuk jangka panjang, untuk saham-saham di nama-nama seperti brand, PTRO, dan CDIA itu masih ada potensi. Cuman untuk CDIA memang sedikit beresiko, dan yang lebih ada potensi adalah brand dan PTRO. Baik, ini kita sudah mencapai penghujung dari Ticker Talk. Mungkin Mas sebelum kita menutup, boleh masukan untuk investor-investor untuk perdagangan hari ini kita harus bagaimana? Oke, jadi kita sebagai investor harus mewaspadai karena bagaimanapun angka 8.000 itu merupakan angka psikologis. Ada potensi terjadi koreksi besar atau bisa kita katakan retracement yang setelah menyentuh angka 8.000, yang itu kita proyeksikan di bulan depan. Baik, Mas, tadi kata ada grafik yang mau ditunjukkan kan ya? Ya, kita melihat ada gap besar yang dibuat oleh IHSG di angka 7.800. Menyusul koreksi daripada angka 8.000 kemarin terjadi, maka ada potensi angka itu dites di bulan ini. Nah, tapi ada potensi terjadi rejection di angka 7.800. Kemungkinan kalau misalkan di IHSG pada hari ini bisa melewati level resisten 7.800, kemungkinan akan turun lebih dalam lagi ya. Tapi kemungkinan itu tidak akan terjadi pada bulan Agustus ini seperti yang disampaikan oleh Mas Michael Yo sendiri, karena IHSG berpotensi akan lebih naik lagi. Kemudian kira-kira angka terakhir proyeksi Mas, IHSG akan ada di level berapa? Nah, kalau saya menggunakan konsep Fibonacci retracement, IHSG ada potensi mencapai peak di angka 8.070. Mantap sekali Mas. Terima kasih banyak Mas untuk telah hadir pada Ticker Talk pada hari ini. Terima kasih banyak, sampai kita berjumpa lagi. Oke. Para pemirsa, demikian Ticker Talk pada hari ini. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan Ticker Talk berikutnya.